Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa as'alullah fiqhana fid din wa yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu walidzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. 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 Antum bikhair? Baik. Baik. Suara saya jelas dong ya? Agak kurang jelas Pak Ustadz di saya, agak samar-samar. Agak samar-samar. Di yang lain gimana? Jelas. Alhamdulillah jelas. Baik. Dicek lagi itu ya, kenapa samar-samar? Iya. فالحمد لله اليوم سنبدأ في الدرس الجديد ألا وهو الدرس الرابع في سلسلة التمرينات على دروس اللغة العربية بعد أن أخذنا ما أخذنا في الدرس الثالث. فقبل أن نبدأ إلى درسنا الجديد كعادتنا نريد أن نراجع شيئا أما أخذنا في الدرس الماضي. فهمتنا؟ Fahimna. Alhamdulillah. Baik. Nah. Ya, kita mau rajah dulu apa yang sudah kita ambil pada pelajaran ketiga. Siapa yang masih ingat? Al. Ya. Ini sebenarnya pekan lalu itu kita cuma praktek ya. Jadi kaidahnya sebenarnya kita ambil di pekan sebelumnya lagi ya. Kita mengambil al. Iya. Al itu apa efeknya dalam makna? Spesifik. Benar. Al efeknya dalam makna membuat jadi apa? Maknanya jadi spesifik. Menjadi spesifik. Jadi spesifik, sahih. Ya. Kalau pakai al jadi spesifik, kalau tidak pakai al jadi belum aja. Nakirah. Jadi nakiroh. Kita istilahnya yang spesifik kita sebut ma'rifah, yang belum spesifik kita sebut nakiroh. Nah, sahih. Ahsan. Itu sampai tahap ini itu dulu ya yang mau kita pelajari dari al, dari ma'rifah dan nakiroh. Kemudian dalam segi penulisan apa tentang al dan tanwin? Al dan tidak pernah bersatu ya. Al dan tanwin tidak pernah bersatu. Ya, jadi tidak boleh kita bilang al-baitun, al-waladun, tidak boleh. Kita pilih salah satu. Mau al-waladu atau mau waladun. Kemudian pembahasan yang lain. Al-Qamariyah dan Syamsiyah. Al-Qamariyah dan Syamsiyah. Ya. Al-Qamariyah itu apa? Lamnya dibaca. Ya, Alif yang lam dibaca lamnya. Kalau Syamsiyah tidak dibaca. yang tidak dibaca. Contoh dari Qamariyah. Al-baitu terus Al-babu. Nah, contoh dari Syamsiyah. Ar-rajulu. Ad-diku. Asy-syamsu. Nah, sahih. Ahsantunna. Nah, itulah yang kita sudah ambil. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bab yang baru? Silakan. Baik. Tidak ada? Tidak ada bahasa Arabnya Pak Ustadz. Tidak ada. Kalau tidak la ya. Kalau tidak ada kita bisa bilang mafi. Atau la yujad. La yujad tidak ada. Kalau mau nanya, kalau nama orang itu pakai al juga. Tergantung orang ya. Kalau nama orangnya memang misalnya, sudah. Kayak kemarin kan PR itu Ustaz.
Misalnya Ahmad itu pendek, kan jadinya dia harus pakai al juga, nggak usah al Ahmad gitu. Biar Ahmadnya spesifik ya. Pakai Kalau al juga nama, nggak usah. baik. Kalau namanya Ahmad, ketika kita bilang Ahmad, Ahmad, itu sudah spesifik belum? Udah. Sudah spesifik kan? Karena itu nama. Jadi untuk nama-nama, dia tanpa al pun sudah spesifik. Untuk nama-nama, tanpa al pun sudah spesifik. Makanya tidak perlu ditambahkan al lagi. Kalau namanya Ahmad, tadi apa bahasa Indonesianya? Kalimatnya? Ya Ahmad pendek. Ahmad itu pendek. Ahmadu qasirun. Ahmad qasirun. Sudah cukup itu. Itu sudah spesifik Ahmad yang itu karena nama. Namanya Ahmad. Nah, Ustaz. Syukran. Afwan, barakallahu fiik. Sahih. Soal jamil. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, hari ini kita akan coba masuk ke pembahasan dari bab keempat, ad-darsul rabi', yang ada di sana 3 pembahasan kaidah. Yang pertama ada huruful jar, ada adawatul istifham, dan ada al-alamul muannas la yunawwan. Tayyib. Yang pertama adalah huruful jar. Sudah pernah dengar huruf jar? Sudah. Ya, ini sering sekali disebutkan ya, huruf jar, huruf jar. Ya, di sini ada huruful jar. Ada banyak huruful jar, ya. Tapi yang kita ambil sedikit-sedikit dulu, 4 dulu kita ambil. Di sini ada fi, ada ala, ila, dan min. Ini kalau dimirip-miripkan, ini mirip preposition, ya. Ya, kata apa namanya? Ustadz, maaf Ustadz. Itu tadi yang disebutkan al-hujar itu apa ya Ustadz artinya? Itu kayak kata apa Om kalau di bahasa Indonesia? Di depan, di atas. Tunjuk ya. Kata depan. Bukan kata sambung ya Ustadz? Kata Bukan kata sambung. sambung, di ke Ya. Itu namanya apa? Kata sambung? Kata sambung. Ya, Iya. baik. Kurang lebih seperti itu, Om. Kurang lebih seperti itu pendekatannya, kata sambung atau kata depan. Kalau di bahasa Inggris dia preposition. Walaupun secara makna sebenarnya huruf jar ini kadang-kadang menyesuaikan dengan kalimat. Ya, walaupun kadang-kadang maknanya berubah menyesuaikan dengan kalimat. Itu huruf jar namanya. Huruf jar. Ada banyak huruf jar, tapi yang kita ambil di sini 4 dulu. Ya, yang kita ambil ada 4 dulu, nanti sisanya sambil jalan, insya Allah kita ketemu lagi dengan huruf jar yang lain. Nah, baik, qalidna ba'di fi, ala, ila, min. Baik, fi, ma ma'na fi? Di dalam. Di dalam atau di ala? Di atas. Ala di atas. Ila? Ke. Min. Baik. Ini secara makna ya. Secara kaidah tulisan, tajurrul ismal ladzi ba'daha bil kasrah. Huruf jar ini ya, kerjaannya, efeknya adalah memajrurkan isim yang ada setelahnya atau membuat isim setelahnya harokatnya berubah menjadi kasrah. Yang berubah apa Ustaz? Harokatnya. Jadi bukan. Jadi huruf jar membuat isfi. Apa maksudnya? Isim itu kata. Kata. Membuat kata. Isim itu kata, ya kata benda, hewan, ya.
manusia. Pokoknya selain kata kerja. Selain kata kerja dan selain huruf. Itu isim. Kayak baitun. Apa Ustaz? Membuat isim setelahnya berubah menjadi Membuat kasroh. isim Gitu. setelahnya berubah menjadi kasroh. Nah, kenapa berubah menjadi kasroh? Berarti ada harokat asal. Iya kan? Iya. Harokat asal sebuah isim itu apa harokat asalnya? Doma atau tanwin. Sahih. Dhamma. Ya, dhamma atau dhammatain. Nah, jadi asalnya al-baitu. Asalnya al-baitu. Asalnya baitun. Tapi ketika masuk di situ ada huruf jar. Yang tadinya baitun atau al-baitunya berubah menjadi apa? Kalau kita masukkan fi, Baiti. ya, jadi al-baiti atau fil baiti. Ini jelas apa efeknya dalam sebuah tulisan? Ya. Baik. Itu merubah makna menjadi baiti kan rumah saya ya? Enggak, Ustaz. Tidak berubah makna seperti itu. Beda. Hanya beda. Pertanyaan bagus ya. Kalau bacanya mirip ya, fil baiti. Tapi kalau baiti rumah saya itu pakai iya panjang, baiti. Oh. Baiti itu seperti ini. Nanti kita ambil ya domir. Tulisannya berbeda ya Ustaz ya? Tulisannya berbeda, cara bacanya pun beda. Ini lebih panjang, kita bilang baiti. Ini rumahku. Kalau fil baiti, ini di dalam rumah atau dalam rumah tersebut. Kalau di dalam rumah saya, fi baiti. Beda kan? Fi baiti, tanpa al ya? Tanpa al. Fi baiti. Fi baiti. Kalau ada domir seperti ini, tidak boleh masuk al. Ini informasi tambahan ya. Tidak usah dibawa pusing dulu. Ya, baik. Ada lagi? Silakan. Kelas? Ya, sambil Masih praktek bisa ya. dikasih contoh, Ustaz? Ya, kita kasih contoh. Saya masih belum. Kita kasih contoh. Qallidna ba'di Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Nah, apa artinya? Muhammad Muhammad di dalam rumah. Muhammad ada di dalam rumah. Nah, asal katanya di sini perhatikan di fil baiti ya. Asal katanya dan asal harokatnya adalah al-baitu. Oke, sudah kita pakai terus al-baitu. Al-baitu kabirun. Al-baitu asal katanya. Tapi ketika kita masukkan fi, ya kita pengen ngasih tahu Muhammad di dalam. Akhirnya kita tambahkan fi. Fi-nya berefek kepada kata setelahnya yang tadinya al-baitu berubah menjadi al-baiti. Coba kita buat lagi yang lain. Muhammad di dalam sekolah. Apa bahasa Arabnya? Muhammadun fil madrasati. Madrasati. Nah, Muhammad ada dalam masjid. Muhammadun masjidi. Muhammadun fil masjidi. Muhammad ada di dalam kelas. Apa kelas? Tahu nggak? Muhammadun fil fasli. Muhammadun fil fasli. Nah, yang tadinya al-faslu jadi al-fasli. Nah, kelas. Jadi ini semua harus diakhiri dengan kata iya Ustaz ya, Pak harokat. Iya, dengan harokat i kasrah. Nah, jadi setelah huruf-huruf ini harus jadi kasrah. Atau dalam bahasa Arab kita sebutnya majrur. Kata-kata yang berharokat kasrah bahasa Arabnya adalah majrur. Ini nanti kita coba pakai ya. Majrur. Jadi al-bait ini berubah menjadi setelah masuk fi dia menjadi majrur atau menjadi berharokat kasrah. Nah, gampang ya ingetnya. Jar majrur.
Ya, dalam ilmu nahwu biasanya orang menghafalkannya jar majrur. Itu babnya, nama babnya jar majrur. Majrur. Ya, huruf jar menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur. Itu maksudnya. Diambil dari kata yang sama, dari jar juga. Majrur diambil dari kata jar. Tuh. Jelas di sini ada pertanyaan? Ya, Alas. jadi fil baiti ya, bukan apa? Itu. Bukan Bukan fil fil baitu. baitu. Ya, bukan fil baitu. Nah, ini huruf jar, harf jar, ini majrurnya. Ya, menjadi berharokat kasroh. Dan yang salah fil baitu salah ya. Dia dhammah, harusnya di sini kasroh fil baiti. Ada contoh lain di sini. Qalidna ba'di ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Baik, apa makna? Lelaki itu di dalam rumah. Lelaki itu ada di dalam rumah. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Baik, apa maknaha? Pena itu di atas meja. Di atas meja. Di atas meja. Ada di atas meja saya. Ada di atas meja. Ya, terus dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Ma'naha? Guru itu ada di dalam kelas. Enggak. Pergi ke kelas. Guru itu pergi ke kelas. ila ke kelas. Guru itu pergi ke kelas. Nah, dhahaba pergi. Nah, baik. Kharajal waladu minal ghurfati. Kharajal waladu minal ghurfati. Anak itu keluar dari kamar. Keluar dari kamar atau keluar dari ruangan ya. Kharaja keluar. Memang dalam bahasa Arab kata kerja ya biasanya di depan. Walaupun boleh juga di tengah. Boleh di tengah, boleh di depan. Boleh dhahabal mudarrisu, boleh al mudarrisu. Kalau kata kerja boleh di tengah, boleh di tengah, boleh di awal, atau boleh di tengah, itu bentuk kalimatnya seperti apa? Bentuk kalimatnya. Jadi ya, misalkan Ustaz tadi kan bilang kan bisa di tengah, bisa di awal kan? Nah, kalau di awal berarti kayak di sini dhahabal mudarrisu ilal fasli. Kalau kita pindah ke tengah, al mudarrisu dhahaba ilal fasli. Bisa. Jadi Ustaz, saya lebih paham dengan bentuk itunya dulu Ustaz, subjek, objek, dan apa seterusnya gitu Ustaz. Daripada kayak begini saya bingung ya. Dimulai dari mana gitu. Memang di Indonesia biasanya subjeknya dulu baru predikat, iya kan? Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bahkan lebih sering itu predikatnya dulu baru subjeknya. Memang awal-awal kita aneh ya karena beda susunan kata. Tapi kan kita mau belajar bahasa Arab. Bukan mau menginisiakan bahasa Arab ya. Di dalam ada bahasa Arab kita mulai dengan apa dulu Ustaz? Apanya? Bisa kata kerja dulu. Susunan katanya dimulai dengan untuk kata kerja bisa kata kerjanya dulu, bisa juga subjeknya dulu. Tapi bisa kata kerja atau subjek, lalu diikuti dengan keterangan. Diikuti keterangan. Nah, itu untuk ini ya, yang ada kata kerjanya. Baik. Dan masalahnya bukan masalah sih. Kayak gini, kayak susunan, kayak perbedaan-perbedaan yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab,
ini awal-awalnya kita akan merasa aneh, tapi sambil jalan nanti kita dapat sendiri feeling-nya. Jadi belajar itu memang membangun feeling, membangun insting bahasa Arab, membangun kemampuan bahasa Arab kita. Jadi awal-awal itu normal. Kayak orang baru belajar naik mobil misalkan awal-awal ribet gitu kan. Tapi lama-lama kita akan punya feelingnya sendiri, punya rasanya sendiri untuk susunan-susunan dan kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Nah, Ustaz jadi tanya, ikuti saja prosesnya. Ustaz Ya. tanya, Ya, silakan. apakah ada ketentuan khusus yang kita bisa menempatkan kata kerja itu di depan ataupun di tengah? Misalnya Dua-duanya. dari atau itu feeling aja seperti Pak Ustadz bilang. Dua-duanya boleh, memang dua-duanya boleh di depan, boleh di tengah. Jadi nggak ada yang mengharuskan di depan atau di Gitu. tengah, itu tidak masalah. Nah, Hanya kalau di depan kita pakai al ya Pak Ustadz ya. Kalau kita mau meletakkan di tengah kita pakai al untuk kata bendanya ya. subjeknya ya. Nah, Iya, subjeknya iya. tergantung kita. Ya. Kalau di depan dia harus pakai al, berarti harus spesifik itu kan. Tapi Iya. kalau di tengah dia bisa spesifik, bisa juga tidak spesifik. Oh iya, itu Kalau di berarti tengah. oh baik. Bisa kita bilang zahabal mudarrisu ilal fasli, berarti guru itu pergi ke kelas. Bisa juga kita bilang zahaba mudarrisun ilal fasli. Artinya berarti seorang guru, entah siapa, seorang guru ada yang pergi ke kelas. Nah, ahsan. Baik, kelas. Kelas. Ya. Ini sambil jalan ya. Kita ada lagi nih kaidah lain di sini, ada aina. Nah, apa artinya aina? Mata. Di mana? Mata itu ainun ya. Di mana? Aina di mana? Aina di mana? Ya, bedanya di satu huruf. Ya, kalau aina itu hamzah, kalau ainun itu pakai ain. Itu mata. Jadi kalau ada orang namanya ainun atau ainul, itu jangan pakai hamzah, tapi pakai ain. Nah, Itu jadi di mana? baik. Qallidna ba'di aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Fil ghurfati apa fil ghurfatu? Fil ghurfati. Fil ghurfati. Kemasukan kerja. Ya, karena masuk di situ harf jar. Ya. Aina soal anil makan. Aina adalah pertanyaan untuk tempat. Ya, nanyakan tempat atau di mana. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Di situ jawabannya Muhammad di mana? Di kamar. Muhammad di dalam kamar atau di dalam ruangan. Nah, tayyib. Berarti itu Muhammadun ya Ustaz ya? Muhammad. Kita pakai dun. Muhammad. Untuk nama Arab, ya Muhammadun. Apa? Tadi apa artinya Ustaz? Apa soalim an makan? Gimana? Artinya aina Muhammadun? Suali an kalimat itu kan. Oh, soal anil makan. Soal anil makan artinya soal pertanyaan tentang tempat. Jadi menanyakan tentang tempat, kita pakainya aina. Baik. Kelas? Ya, kalau aina di mana, di sini juga ada lagi min aina. Apa artinya min aina berarti? Dari mana? Dari mana? Nah, sahih. Min aina anta, min aina anti, min aina antum. Dari mana? Min aina ini dari mana? Wa min aina Ammarun berarti apa artinya? Dari mana Umar? Asalnya dari mana? Bukan Umar. Ini namanya Ammar. Jangan diubah-ubah.
Wa min aina Ammar. Ammarun? Dan dari Ammarun. mana? Amar. Dan dari mana Dan dari Ammar? mana Ammar? Dan dari Nah, mana huwa Ammar? min Dia Jakarta. Wa min Jakarta. Dia dari Jakarta. Dia dari Jakarti. Jakarta. Nah, untuk nama-nama tidak berubah ya harokatnya. Jadi walaupun ada gitu, haruf cuma jar, dia tetap Jakarta, bukan Jakarti. Jakarti. Nah, termasuk aina. Aina juga tidak berubah jadi min aini, enggak. Aina itu tetap. Aina itu harokatnya tidak berubah. Baik. Kelas? Mafhum? Kelas. Nah, Mafhum. ya. Kemudian di sini ada madza. Madza itu artinya apa? Maza. Apa? Apa? Itu apa? Maza apa? Nah. Qalidna madza 'ala al-maktabi? Maza Ala maktabi. Al-qalamu Maktabah. al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu ala maktabi. Gimana artinya? di mana? Apa Apa di yang atas di meja? atas Di atas meja. Apa di atas meja? Apa yang ada di atas meja? Pulpen di atas meja. Pulpen di atas Oh, meja. iya. Apa di Ada atas pulpen. meja? Pulpen itu ada di atas Meja. Sampai itu ada di atas meja. Sahih ya. Madza istifhamun li ghairil aqil. Madza adalah kata tanya li ghairil aqil untuk yang Berakal. Berakal. Tidak Wait, berakal. untuk yang tidak berakal. tidak berakal. Li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Nah, Berakal. jadi kalau Jadi ini benda maza kata tanya untuk kata benda ya Ustaz. untuk selain manusia. Bisa kata benda, bisa hewan, bisa yang lain-lain, tumbuhan dan lain-lain. Nah, yang tidak berakal, patokannya tidak berakal. Jadi kalau di atas meja itu adalah benda atau hewan, kita bilangnya madza. Tapi kalau kita Madza. pengen nanya yang ada di dalam ruangan atau dalam sekolah gitu ya, itu orang yang berakal jangan pakai madza. Pakainya apa? Man. Hah? Man ya. Man. Ya. Man. Man. Man fil Oh, man. madrasati, man fil ghurfati, man fil hammami misalkan. Ya. Itu artinya apa juga ya Ustaz ya? Man Siapa? artinya siapa? Usia. Ya, jadi siapa yang ada dalam kelas, siapa yang ada di dalam sekolah. Mirip dengan bahasa Indonesia. Ya, penggunaan Iya. apa dan siapa Siapa? sama aja. Baik, kelas. 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 Ya. Ya, Kelas. satu-satunya perbedaan penggunaan apa dan siapa itu di pertanyaan nama. Kalau di bahasa Indonesia, siapa namamu, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris sekalipun, kita bilangnya bukan man ismuka, tapi Ismuka. mas muka. Ma Mas. ismuka. Gimana? Jadi Gimana pakainya Ustaz? apa? Mas. Pakainya Oh, apa namamu? Siapa? mas muka. Ya, siapa namamu? Yuk. Ma ismuka. Kalau di bahasa Indonesia kan pakainya siapa, tapi kalau dalam bahasa Arab pakainya ma. Kenapa pakai ma? Karena yang ditanyakan ismuka. Ismun sebagai kata, dia berakal atau tidak? Berakal. Berakal. Ismun sebagai kata. Namanya tidak berakal namanya. Namanya tidak berakal. Yang ditanyakan namanya, bukan Anda. Orangnya. Kalau yang ditanyakan orangnya harus pakai man. Man. Contohnya man anta. Siapa kamu? Ini baru berakal. Jadi kembali ke kaidah yang sama ya. Ismun itu pakai ma karena isim sebagai nama, isim ajah itu tidak berakal. Tapi kamunya siapa kamu? Berakal. Jadinya man anta. Sama dengan bahasa Inggris ya. Siapa namamu apa bahasa Inggrisnya? What? What's your name? What's your name?
What's your name ya? What is? What pakai what. Tapi kalau siapa kamu? Who are you? Ya kan? Oh iya. Mirip lah dengan bahasa Inggris. Itu iya. Ya. Jangan bilang manis muka, tapi mas muka. Manis muka. Iya. Kalau kecepatan jadi manis muka, Ustaz. Memang cara bacanya manis muka. Jadi man ketemu is muka itu nunnya jadi kasroh. Jadi sukun ketemu dengan hamzatul wasal jadi kasroh. Manis muka. Kayak idza zulzilatil ardu. Aslinya zulzilat al ardu. Tapi bertemu di situ ada hamzatul wasal jadi zulzilatil ardu. Man ismuka, manis muka. Kalau nanyanya manis muka, jawabannya alhamdulillah. Ya. Kalau mas muka, jawabnya nama. Oh itu, jadi kalau manis muka itu ini apa menaikkan kabar ya Ustadz? Itu gimana sih? Wajahnya Itu bahasa manis. Indonesia, Om. Itu bahasa Indonesia. Manis muka. Oh, Wajahnya manis maksudnya. Candaan, candaan. Ya, susah emang kalau Ustadz bercanda ya, dikiranya ngajar. Udah ini apa? Ustadznya serius jadi nggak pernah. Jadi setiap kata dicatat. baru mau dicatat itu. Jangan, dicatat. bahaya. Manis mukanya. Alhamdulillah. Ustaz, Iya. kalau ma itu berarti masih kata sambung. Ma kata sambung. Anak nggak Nah paham. kan tadi kata, kalau itu kata kerja, katanya kalau misalnya itu harokatnya kan kasroh. Kalau ini kan mas muka. Gitu Sebentar. Ustaz. Maksudnya gimana, Om? Harokatnya kasroh? Ya kan Yang kalau kasroh. isim yang kata benda tuh, kalau setelah itu yang jar, nanti kan harokatnya kasroh. Misalnya kayak tadi min, ntar belakangnya kasroh. Kalau ini kan ma juga sama tuh kata sambung. Jadi bukan ma mas Iya. Man muki, itu tapi kata- mas muka. Itu. Ma Nah. bukan kata sambung. Tidak Itu semua. kata tanya ya Ustadz? Ya, ini kata tanya ya. Ini kata tanya. Yang Nanya pertama ini ini. kata tanya. Yang kedua, ya tidak semua kata sambung ya. Itu tadi kata sambung itu cuma pendekatan aja. Apakah semua kata sambung di Indonesia persis dengan kata sambung bahasa Arab? Belum tentu. Dan anak juga belum riset ya. Tapi kita fokusnya huruf-huruf tadi harfnya yang menyebabkan kata selanjutnya menjadi kasrah, fokus ke 4 dulu. Yaitu fi, ala, min, dan ila. Sisanya itu kalau sudah kita lewati dan tidak masuk ke 4 itu berarti bukan harf jar. Ya. Man dan gitu. ma bukan harf jar, melainkan kata tanya. Tidak menyebabkan kata selanjutnya menjadi kasrah. Alam Ustaz ya. Nah, Syukran. afwan. Mirip dengan kaifa ya. Kaifa itu bagaimana? Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Itu juga tidak menyebabkan kata selanjutnya menjadi kasrah. Dan kata tanya itu masuk ke isim. Isim istifham, kata tanya, isim. Bukan harf jar. Nah, kelas, ada pertanyaan lagi? Ya, ada kaidah terakhir dan mudah. Ini ada al-alamul muannats la yunawwan. Pertama, apa yang dimaksud dengan alam? Al-alamu al-muannatsu la yunawwanu. Al-alamul muannats la yunawwan. Yunawwan. La yunawwan. Nah, apa maksudnya? Al-alam. Al-alam. Al-alam ini maksudnya adalah nama. Nama orang, ya, nama kota, Jakarta, Fatimah, Michael misalnya. Itu alam. Nama. Ya. Nama yang melekat untuk orang atau untuk kota. Itu alam. Kemudian muannas, apa muannas? Perempuan. Perempuan. Berarti nama-nama orang
atau nama-nama tadi yang muannas, yang perempuan, la yunawan. Apa la yunawan? Tidak Tidak yuan. Tidak di dikasrohkan. Oh, dikit lagi. Tidak ditanwin. Tidak ditanwin. La yunawan. Jadi nama-nama muannas tidak ditanwin. Contohnya di sini ada Aisyatu. Bukan Aisyatun, tapi Aisyatu. Tidak ditanwin. Qalidna ba'di Aisyatu. Aisyatu. Namanya Aisyah ya. Aisyah. Ya, kalau keseharian Aisyah. Tapi kalau kita mau lengkap harokatnya sama ya. Bahasa Arab bisa dilengkapkan harokatnya. Jadi Aisyatu bukan Aisyah. Ya, ini la yunawan, tidak ditanwin. Yang salah adalah Aisyatun. Sampai sini jelas? Setuju semuanya? Pengertiannya sendiri apa Ustadz? Aisyatu. Nama. Pengertian dari Aisyah. Aisyah ini nama orang ya. Nama orang untuk Ini perempuan. nama orang Ustadz. Ini nama orang Aisyatu. Aisyah ini nama orang. Aisyah. Nama orang, ya, nama orang untuk perempuan. Aisyah. Ustadz, berarti nama wanita itu tidak ditanwinkan, itu aja ya. Apa Tidak namanya? ditanwinkan. Sahih. Semua nama wanita. Baik. Semua nama wanita. Kelas. Tapi yang kita bahas di buku ini nama Arab dulu ya, belum nama selain Arab. Kayak misalkan namanya Ernawati, ya itu Ernawati aja, jangan Ernawatun misalkan. Atau ibu siapa lagi, Ibu Dewi misalkan, Dewi aja, bukan Dewun. Jadi orang Korea kalau Dewun ya. Ya jadi nama-nama non Arab itu normal aja. Tapi yang kita bahas di buku, dan yang dibahas di buku-buku bahasa Arab awalnya yang seperti ini berarti nama Arab dulu. Nanti ada pembahasan lagi nama-nama non Arab, ada lagi pembahasan khusus. Baik. Kelas? Coba nama perempuan yang Arab lagi siapa lagi selain Aisyah? Fatimah. Tidak pakai tanwin juga. Terus siapa lagi? Safia. Maryamu. Tadi siapa namanya? Safia. Bukan. Sofia itu ada. Sofia tuh. Sofia tuh. Baik. Siapa lagi? Khadijah tuh. Saya Khadijah tuh. Nama-nama yang dipakai sama orang Arab ya. Nah itu kalau kayak Asma gitu, Asma tuh enggak? Asma tuh nama juga. Asma binti Abi Bakar. Asma. Iya makanya. Oh Asma'u. Iya. Jadi nama perempuan walaupun tidak pakai tak marbutah. Walaupun tidak pakai tak marbutah, tetap tidak pakai tanwin. Maryam. Lengkapnya Maryamun apa Maryamu? Maryamu. Zainab. Zainabu. Jadi walaupun tidak pakai ta marbutah, selama dia masih nama muannas, berarti tetap tidak boleh pakai tanwin. Ada. Baik, qalidna ba'di Aminatu. Ya, jadi bukan Aminatun ya. Kemudian Maryamu. Sahih, bukan Maryamun. Kemudian Fatimatu. Fatimah pakai ta ya. Fatimatu. Bukan Fatimatun. Nah, ada pertanyaan tentang kaidah-kaidah tadi dari awal sampai akhir. Kelas semuanya bisa difahami, semuanya mafhum.
Ya, harus dipraktekkan ya. Harus dipraktekkan. Kalau cuma belajar kaidah doang, ngawang-ngawang. Tapi lama-lama kaidah itu bisa masuk ke dalam feeling kita kalau kita praktek. Ya, makanya setelah ini kita akan coba praktek. Kita lihat hiwarnya. Dan tidak cukup praktek cuma 1 jam. Ini malah tinggal 45 menit lagi ya. Itu kurang. Sebenarnya kurang untuk belajar bahasa. Jadi anak harapkan setelah kita belajar gitu ya. Setelah belajar dimurojaah lagi di rumah. Dibaca lagi sendiri. Bahas apa sih? Minimal dibaca ulang. Minimal dibaca ulang, mengingat-ingat lagi. Mungkin di hari Rabu atau di hari Selasa, di tengah-tengah pekan gitu ya. Itu juga untuk murojaah. Kenapa PR terakhir hari Rabu? Yaitu hari Rabu itu tengah-tengah pekan. Biar di tengah-tengah pekan itu membuka buku, maksudnya gitu. Jadi nggak blank kosong banget, biar di murojaah, karena penting untuk membangun feeling tadi. Nah, tayyib. Ya, qalidna ba'di, al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. Nah, itu tadi ya. Aslinya dhammah, kemudian berubah menjadi kasroh. Karena huruf apa yang ada di situ? Ada huruf jar, yaitu fi. Majerujar. Nah, yang tadinya dhammah ya, baitu berubah menjadi kasroh atau majrur. Nah, al-maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. Artinya alal maktab. Di atas meja. Nah, kemudian al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. Apa artinya? Di dalam masjid. Di dalam masjid. Tayyib. Coba bikin kalimat di dalam masjid. Apa yang ada dalam masjid? Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Terus kucing di dalam masjid. Atau yang sudah kita ambil. Al-kitun fil masjidi. Fil masjidi. Sahih, al-kitu fil masjidi. Sahih. Apalagi pedagang ada di dalam masjid. At-tajiru fil masjidi. Ya, nah ini bisa nih dipraktek-praktekkan sendiri. Ya misalkan nanti ada PR, tapi PR-nya misalkan tentang apa gitu ya. Tapi ibu mau praktek-praktek sendiri, itu boleh-boleh aja. Jadi misalkan mau praktek-praktek, ditaruh-taruh eksperimen gitu ya. Kemudian ditanyakan ke Ana, untuk nanya ini bener apa enggak, itu boleh-boleh aja. Jadi nambah praktek Tapi sendiri. PR saya ditandain itu tadi Ustadz. Saya mulai nggak ngerti, katanya belum dibahas, kata Ustadz. Oh iya, itu nanti. Itu yang muannas ya. Muannas, Iya. khobarnya seperti apa, itu nanti. Kalau gampangnya, itu pakai ta marbutoh ya. Misalkan al-yadu maridotun. Bukan maridun, tapi maridotun. Itu nanti pembahasan. Baik. Maksudnya yang masih dalam bab ya. Masih dalam bab tapi mau eksperimen, itu boleh ditanyakan. Nah, tayyib. As-sarir. Alas-sariri. Apa kalimatnya? Alas-sarir. Tempat tidur. Kalimatnya, ayo. Al-waladu alas-sariri. Al-waladu alas-sariri, sahih. Al-abu alas-sariri. Al-abu alas-sariri, sahih. Saya di atas kasur. Ana alas-sariri. Ana alas-sarir. Saya dalam rumah.
Ana fil baiti. Ana Fi fil baiti. baiti. Fi baiti. Fil baiti. Nah, sahih. Itu ana juga termasuk itu ya. Dia sudah ma'rifah walaupun tidak pakai al. Ya. Ya. Jadi nggak usah al ana. Ana saja itu sudah ma'rifah. Sahih. Sudah spesifik. Boleh tanya Ustadz, saya Nah, bikin silakan. kalimat saya dan sahabat itu jadinya ana wasahabat. Ana wasadikun. Benar nggak Ustadz? Sahabatnya satu ya? Sahabatnya ada 2. Ada 2. Ya. Ada dan ana wa sadiqayya. Susah kalau 2. Itu pembahasan nanti musanna. Satu dulu ya. Iya. Ana wa sadiqi. Wasodiki. Oke. Temanku kan? Saya dan sahabatku. Kalau sahabatnya banyak, ana wa asdiqai. Itu Ustadz yang sodiki itu nggak pakai al ya? As-sodiq. Tidak pakai al karena ada domir. Sodiqi, temanku. Artinya sodiqun. Terus as-sodiqu. Tapi kalau ditambah temanku, domir ya, pakai domir. Itu namanya domir. Ku, temanku, temanmu, temannya. Ya. Sodiqi itu tidak pakai tanwin. Sudah spesifik ya. Sudah spesifik temanku. Dan memang tidak boleh ya pakai tanwin. Jadi sebagaimana ana tidak boleh pakai tanwin, kata-kata yang disandarkan ke ana pun tidak boleh pakai tanwin. Afwan, tidak boleh pakai alif lam. Ana, sodiqi, ya tidak boleh pakai alif lam. Tanwin juga nggak pakai ya. Itu otomatis domir memang tidak pakai tanwin. Itu nanti pembahasan domir. Ya, yang masih pusing nanti dulu, santai. Kelas? Iya. Ada gambar apa itu di depan? Al-Matbah. Al-Matbahu. Al-Matbahu apa itu artinya al-matbah? Dapur. Enaknya bahasa Arab. Memang kata-kata itu diambil dari asal kata yang sama. Misalkan, dapur itu tempat apa? Tempat masak. Pasti katanya diambil dari kata masak. Dapur pasti katanya diambil dari kata masak. Kalau dapur itu matbah, masak kira-kira apa? Tobah. Dihilangkan aja mimnya. Tobah. Tobah. Nah, Tobkhun ya, itu artinya masak. Tobkhun ya Ustaz. Tobah. Tobkhu. Kalau pakai alif lam. At-tobkhu ini kegiatan masak-memasak. Kegiatan masak-memasak. Bukan kata kerja ya. Ini kegiatannya. Masak-memasak. At-tobkhu. Kalau memasak sebagai kata kerja, tobikha yatbakhu. Itu nanti lagi kata kerja. Tapi diambil dari kata yang sama. Itulah indahnya bahasa Arab. Gampangnya bahasa Arab di situ. Kita ada akar katanya. Ada akar katanya. Hampir semua kata dalam bahasa Arab ada akar katanya. Kata dasarnya. Jadi matbah adalah tempat untuk tobah. Ya. Kalau di Indonesia kan dapur, masak, udah beda asal kata itu. Tapi kalau bahasa Arab selalu ada. Hampir selalu ada. Sudah tobah hari ini? Belum. Belum. Jangan sampai kita belajar keluarga kelaparan, ya. Ini kita lagi belajar anak-anak ibu lapar ya. Tetap kewajiban ya. GoFood Ustaz di Indonesia Ustaz. Kalau di sini kelabat berarti.
Pakai Grab beli Ustaz. Ya, selama tujuannya tercapai aman ya. Mau yang masak siapa, yang penting gak kelaparan. Baik. Inilah matbah. Ya. Matbah. Di sini ada hiwar, ya, hiwar pendek. Percakapan pendek. Qallidna ba'di aina Muhammadun Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Ah, apa artinya itu? Di mana Mana Muhammad? Muhammad? Di dalam Dia di Dalam Kamar. Dia di dalam kamar. Ya, di dalam bilik, dalam kamar. Wa aina Yasirun wa aina yasirun huwa fil hammami. huwa dan di mana ya, Sir? Di mana dan di Yasir? mana Dan di mana ya, Sis? dia di kamar mandi. dia di kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Dia di dalam kamar mandi. Sahih. Baik. Wa aina Aminatu Wa Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Iya. Gimana artinya? dan di mana Aminah Dia di dapur. Dari dapur. Dia di dalam dapur. Dalam dapur. Aminah. Nah, ini kita perhatikan ada dua dia. Dianya ada dua. Apa yang pertama? Huwa ini untuk Laki-laki. Muzakkar. mudzakkar. Kalau untuk muannats? Iya. Iya. Ah, ribet banget bahasa Arab dibeda-bedain begini, ya kan? Bahasa Inggris Hah? sih. Bahasa Inggris juga dibedakan ya, she dan he. Kalau di Indonesia dia dan dia. Iya. Tapi semakin kompleks, itu semakin menghilangkan salah tafsir. Nah, semakin menghilangkan salah paham. Misalkan, Ana nanya, Aina Muhammadun wa aina Maryamu? Aina Muhammadun wa aina Maryamu? Jawabannya gini, huwa fil hammami wa hiya fil matbakhi. Jelas nggak itu jawabannya? Jelas kan? Yang di kamar mandi siapa berarti? Muhammad. Yang di dapur? Amin. Yang di dapur? Maryam. Lupa tadi pertanyaannya siapa ya? Maryam. Nah, itu jadi hilang salah pemahaman, salah tafsirnya hilang. Nah, makanya makanya dalam Al-Quran yang digunakan juga bahasa Arab. Kaidahnya paling kaya, paling kompleks, biar nggak salah tafsir. Jadi dalam bahasa Arab banyak kita ketemu domir muannas dan domir mudzakkar. Kata ganti muannas, ganti mudzakkar. Ada ha, ada hu. Nanti kan ada domir huwa, ada domir hiya. Ini kembalinya ke siapa? Itu jelas di dalam Al-Quran. Oh, berarti kembalinya ke kata-kata yang mudzakkar. Oh, nanti kembalinya ke kata-kata yang muannas. Itu nanti mulai terasa lagi ketika membaca Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak. Dia di kamar mandi dan dia di dapur. Siapa dianya? Ya, nanya lagi akhirnya. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan disebutin lagi Pak Ustadz. Misalkan nanya Ali di mana, Ani di mana, ya Ali di sana. Paling disebut nama lagi. Iya, betul. Nah, iya. Ya, begitulah. Jadi tidak cukup hanya menggunakan kata gantinya. Nah, dalam bahasa Arab pun sebenarnya nggak masalah kalau kita mau sebut ulang kayak Muhammadun fil hammam dan Aminah fil matbakh. Tapi ini tidak terasa kalau cuma satu orang. Kalau orangnya banyak, itu harus pakai kata ganti ya. Kalau diulang lagi panjang. Misalkan Muhammad, wa Firdaus, wa Ahmad, wa Abdullah. Disebut ulang lagi ya panjang lagi. Tinggal pakai kata ganti aja, cukup. Hum. Nah. Iya. Kelas. Ya, inilah perbedaan huwa dan dia.
Kemudian ainal kitabu. Ainal kitabu. Nah. Taib. Qalidna ainal kitabu. Ainal kitabu. Huwa 'alal maktabi. Huwa ala maktabi. What's your makna? Di mana buku itu? Di buku itu di atas Ada di atas meja. Di atas meja. Ya, ada di atas meja. Nah, Meja. beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan benda pakainya it ya. Ini sama ya. Tapi kalau bahasa Arab hatta benda, walaupun benda dia tetap kebagian. Kebagian ada huwa, ada hiya. ada juga yang mu'annas. Berarti kalau mistarotun itu hiya gitu. Sahih. Nah, adapun pembagian mu'annas mudzakkar untuk benda kita belum singgung sekarang. Nanti ada pembahasan khusus, tapi untuk ciri-ciri awal yang paling umum adalah yang mu'annas menggunakan huruf apa di sini? Marbutah. Marbutah. Ini ciri-ciri paling umum. Jadi kalau ada ta marbutahnya di akhir, berarti dia mu'annas. Sehingga nunjuknya pakai hiya. Ya. Tayyib. Ini ciri-ciri awal ya. Nanti pembahasan lebih lengkapnya ada lagi di bab selanjutnya. Tayyib. Qalidna ba'di aynal kitabu. Ainal kitabu. Huwa 'alal maktabi. Ala maktabi. Wa aina as-sa'atu. Wa aina sa'atu. Hiya 'ala as-sariri. Hiya ala sariri. Apa artinya? Hiya 'ala Di mana as-sariri. Di mana Jam itu? jam itu di atas tempat tidur. Jamnya ada di atas tempat tidur. Atau iya berada di atas tempat tidur. Nah, Itu sampai jamnya sini. jam dinding atau jam tangan Ustaz? Kalau cuma jam. kalau cuma sa'ah dia umum. Oh. Kayak kita bilang jam itu umum, jam doang, umum lah. Tapi kalau kita bilang mau spesifik jam tangan, ini agak panjang bahasa Arabnya. Bahasa Arab tangan apa? Yadun. Itu bahasa Arabnya jam tangan, as-sa'atul yadawiyatu. So yadunnya jadi hilang Ustaz? Yadunnya ada, as-sa'atul yadu, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab ada namanya nisbah. Jadi yadunnya berubah menjadi sifat, ditambahkan wiyah. Yadawiyah. Aslinya yadun, cuman wiyah ini tambahan. Kayak Islam dan Islamiyah. Nah, ya, ini cuma tambahan doang. Iyahnya ditambah. Jadi Aslinya yadun, jadi yadawiyah. Sa'atul yadawiyah. Nah. Atau ada juga orang yang pakai mudhof ilaih. Kita belum belajar mudhof ilaih. Jadi langsung jadinya cuma sa'atul yadi. Sa'atul yadi ada juga. Ada yang membuatnya jadi sifat. Jadi as-sa'atul yadawiyah. Yadawiyah. Baik. Kelas. Ini asal katanya yadun ya, tetap asal katanya yadun. Tapi kalau cuma sa'ah saja itu umum, bisa jam apapun. Kayak kita bilang jam, ya umum aja jam. Kelas. Masuk ke tamrin ya. Kita akan coba masuk ke tamrin. Tayyib, sambil dilihat ininya, hiwarnya, percakapannya, jawablah pertanyaan berikut ini. Ini jawabannya sesuai dengan kisah tadi, sesuai dengan pertanyaan tadi. Jangan bukan asal jawab. Misalkan nomor 1, ainal kitabu.
Apa jawabannya Ainal Kitabu? Huwa alal maktabi. Huwa alal Huwa ala maktabi. maktabi. Sambil dilihat PDF-nya ya. Huwa alal maktabi. Jadi begitu. Jawabannya sesuai dengan PDF-nya. Silahkan Andini. Rakam isnain. Aina Muhammadun ya Andini. Aina Muhammad. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Tayyib. Sahih. Ahsan. Ba'daha Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Aina Aina sa'atu. sa'ati. Aina sa'atu. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Sahih. Sahih. Ahsan. Tayyib. Ba'daha aina Yasirun ya Ummu Faiz. Aina Yasirun ya Ummu Faiz. Ummu Faiz mana? Ma'alasaf. Tayyib. Ibu Dewi, aina Yasirun? Aina Yasirun. Sesuai PDF-nya, sesuai PDF-nya. Aina Yasirun. Cari yang namanya Yasir. Yasir, huwa fil hammami. Hammami, ahsan. Apa artinya hammam? Kamar mandi. Kamar mandi, sahih. Baik. Aina Aminatu? Aina Aminatu? Ya Ummu Nafid. Hiya fi matbah. Hiya fil matbakhi. Ahsant. Ya. Tayyib. Rakam 6. Mahmudah wa aina Aminatu fil ghurfati. Ini model pertanyaannya baru ya. Aminatu fil ghurfati. Naam. Iya fil ghurfati. Kok bisa naam? Itu nomor 5 kan Aminah dikasih tahu di mana? Di dapur. Oh, iya. La. Hiya fil matbakhi. Ya, hiya fil matbakhi. Ahsan. Sahih. Oh, iya. Jadi kalau A ini apakah ya? Berarti jawabannya kalau enggak naam la aja. Kalau betul naam, kalau salah la. Dijelaskan, Ustaz. Dijelaskan lebih baik. Kalau dijelaskan di mana selanjutnya? Bukan, tapi di ini. Nah, itu lebih baik dan lebih lengkap. Dan itu yang diminta ya. Kalau la itu harus dijelaskan di mana. Tapi kalau naam boleh kasih penekanan, boleh diulangi lagi berarti soalnya, tapi enggak juga, cukup sebenarnya. Tayyib. Rakam 7. Tafadhali ya Ibu Murni. Ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fi matbakhi la yasiru fi mudarasun. La huwa fi mudarasatun. Ini bikin sendiri apa sesuai cerita? Oh, di sini ya, ikutin ya Pak Ustadz ya. Sesuai cerita ya. Kreatif sekali ya. Wah, ceritanya apa ya lupa. Di PDF-nya nggak ini ya. Nggak sambil pegang PDF ya. Nah, ini kalau kita mundur lagi. Yasir. Ayasirun fil matbakhi. Ibu Ustaz, Murni. itu ayasirun atau ayasiru? Ya, sirun. Run ya. Nomor berapa Ustaz? Karena mudzakkar. Mana ya? Ini ceritanya nih, soalnya di halaman selanjutnya. Ayasirun fil matbakhi. Dicari di sini jawabannya. Mana nggak ketemu Ustaz? Ciri-cirinya nomor 2. Oh. Huwa fi hamami. Berarti na'am atau la? Ayasirun fil matbakhi. La. Huwa fi hamami.
Huwa fil hammami. Ahsant. Sahih, sahih. Baik. Ibu Nina. Man fil ghurfati? Ghurfati Muhammadun. Yang lengkap Muhammadun Fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Ahsant. Wa man fil hammami ya Ibu Rizka? Yasir. Oh, lengkap dong. Yasirun. Yasirun fil hammami. Ahsant. Yasirun fil hammami. Rakam 10. Mada 'alal maktabi? Mada 'alal maktabi ya Ibu Meni? Mada 'ala maktabi. Mada 'alal maktabi? Ada bukunya nggak, Om? Ada Ustaz. Ya, dicari ya. Ciri-cirinya yang ada maktabnya ya. Itu Ainal kitab. Ustaz bingung. Tadi udah dapat. Gitu Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Di mana buku? Dia ada di atas meja. Pertanyaannya, mada 'alal maktabi? Berarti na'am. Mada apa? Apakah yang ada di atas meja? Al-kitabu. Al-kitabu, sahih. Al-kitabu 'alal. Lagi ya. Jadi langsung al-kitabu. Oke. Langsung. Oke. Makasih Ustaz. Iya, Afwan. Tapi lengkapnya bukan al-kitabu doang, tapi al-kitabu 'alal kitabi. Oh iya, al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Oke. Ahsan. Sahih. Gitu, Om ya. Jadi dari pertanyaannya kita bisa dapat terus diubah-ubah dikit. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Ya, kalau pertanyaannya madza 'alal maktabi berarti al-kitabu 'alal maktabi. Oke. Nah, sahih. Ahsan. Baik. Ibu Ungki. Rakam 11. Madza 'ala sarir ya Ibu Ungki? As-sa'atu 'alas sariri. As-sa'atu 'alas sariri. Ahsan. Baik. Lanjut ya. Tamrin berikutnya. Ini tamrin kedua adalah membaca dengan kaidah tadi, huruf jar menyebabkan kata selanjutnya menjadi kasrah. Kalau tidak ada huruf jarnya, berarti harokatnya apa? Tetap dhamma ya, tetap dhamma atau dhammatin kalau tidak ada al. Baik, kita baca satu kata gantian. Silahkan dari Ibu Meita dari kanan. Bismillah. At-tolibu Yang ini atasnya. Atas. Oh. Benar. Al-mudarrisun. Al-madrasatun. Jangan pakai tanwin, kan ada alnya. Al-madrasatu. Al-madrasatu, sahih. Ya, kalau seperti ini tidak ada tasydid dan ada tak marbutahnya berarti sekolah ya, bukan guru. Al-madrasatu. Nah, sahih. Kemudian Ibu Erna. Ya, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Selanjutnya ini. Ya. Fil baiti al-baitu. Kanannya. Satu kata. Hah? Satu kata. Yang ini sekarang. Ada yang buku, Ustaz. Tayyib. Fil madrasati. Ahsan. Ya, tadinya al-madrasatu karena ada fi jadi fil madrasati. Waduh, selanjutnya bocor ini, Andi nih. Ya, Ustaz. Fil baiti. Kemudian Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Al-baitu. Nah, Ummu Faiz.
Al-Ghurfat. Faiz lisa mana? Taib. Ibu Dewi. Al-Ghurfatu. Al-ghurfatu, ahsant. Kemudian Ummu Nafid. Al-hamamu. Al-hammamu. Lagi? Al-hammamu. Taib. Kalau al-hamamu saja, itu nama burung ya, burung. Hamam. Burung merpati. Dan semisalnya. Tapi kalau hammam, ini kamar mandi. Kalau orang namanya hammam, pernah nemu orang namanya hammam? Ya, ada teman saya Hamamah. Kalau itu pakai H ya, hammam. Hammam. Itu orang yang memiliki keinginan kuat. Hammam. Oh, kirain kamar mandi. Bukan kamar mandi ya. Berarti baca. Salah huruf aja, masnya beda jauh. Saya baru mendengar tipis aja beda jauh artinya. Masya Allah. Ya. Baik, jangan salah paham ya. Kemudian Mahmudah. Fil matbakhi. Fil matbakhi. Ibu Murni. Al-maktabu. Al-maktabu. Ibu Nina. Alal maktabi. Alal maktabi. Ahsan. Ibu Rizka. Alal kursi. Alal Kursi. Kursi. Ibu Rizka. Alal kursi. Alal kursi. Nah, kemudian Ibu Meni. Asiru. As-sariru. Asriru. As-sariru. Oh, Coba lagi. asariru. Oh ya. Asariru. Apa artinya sarir? Itu Dipan. tidur dipan. Dipan ya, atau ranjang. Kemudian Ibu Ungki. Alal kitabi. Alal kitabi. Thaib. Ibu Maita. Terakhir Ibu Maita. Ya. Fil masajidi. Fil masjidi. Fil masjidi. Nah, kalau masajid itu jamak. Jadi di masjid-masjid. Nah, itu masajid. Baik. Tadi satu kata, sekarang satu kalimat ya. Iqra waktu. Rakam 1. Nomor 1 silakan Ibu Erna. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati, ahsan. Ya, sahih. Ya, ini sambil dikasih harokat ya, yang ada bukunya. Rakam 2. Ya Ustaz. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi, ahsan. Ummu Rafi. Ustaz. Aina tajiru huwa fid dukani. Aina tajiru huwa fid dukani, ahsan. Sahih. Kemudian rakam 4. Ini yang enggak ada, yang belum tahu artinya atau lupa boleh ditanyakan ya. Yang artinya dari kalimat-kalimat ini lupa atau belum tahu boleh ditanyakan langsung. Rakam 4 Ummu Faiz. Bermujud Ibu Dewi. Al-qalamu alal kitabi. Al-qalamu alal Kitabi. ada mimnya di situ. Alal maktabi. Alal maktabi, ahsan. Di atas apa, Atas yang mana, Ustaz? Maktab ini apa artinya maktab? Maktab. Maktab di atas meja. Meja. Kalau alal kitab di atas buku. Pulpen. Pulpen di atas meja. Pulpen di atas meja. Nah, sahih. Rakam 5 Ummu Nafid. Aina Jainabu. Sahih. Iya fil ghurfati. Aina Zainabu huwa fil ghurfati. Hiya ya. Hiya fil ghurfati. Fil ghurfati. Nah, Zainab tidak pakai tanwin karena dia mu'annas. Ya, hiya fil ghurfah. Karena mu'annas juga pakainya hi. Iya. Nah, rakam 6. Ahsan, Mahmudah. Aina waraku huwa alal maktabi.
Aina al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Ahsant. Rakam 7, Ibu Murni. Aina Aina mudarrisu Sahih. Aina al-mudarrisu? huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Ahsant. Ya, di mana? Di mana murid. Mudarris murid. Murid itu talib. Kepala sekolah mudir. Di sekolah sih siapa? Murid udah, kepala sekolah udah. Guru. Mudarris itu guru ya. Guru tersebut. Di mana guru tersebut? Dia ada di dalam sekolah. Dia ada di dalam kelas ya. Di mana guru itu? Dia ada di dalam kelas. Ciri-cirinya guru ini ada tasdidnya. Mudarris. Kalau tidak ada tasdidnya dan ada tak marbutohnya, berarti mad rosa. Sekolahnya ini sekolah. Al-mudarrisu fil madrasati. Guru ada di dalam sekolah. Madrasah. Tapi kalau fasli kelas. Lupa penyebutannya, Ustaz, maaf. Iya. Kan kita praktek namanya juga ya, Umi. Terima kasih. Ibu Nina, ahsan. Ibu Nina, rakam 8 ya. Aina yasiru. Aina yasirun. Yasiru. Run, tanwin. Oh, yasiru. Aina yasiru. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi, ahsan. Apa makna? Di mana Yasir? Dia di dalam toilet. Dia di dalam toilet. Mirhad ya. Tayyib, sahih. Rakam 9, Ibu Rizka. Ya, Ibu Rizka. Asyamsu wal qamaru fis samai. Ahsan. Asyamsu wal qamaru fis samai. Apa artinya? Matahari dan bulan di langit, di atas langit. Ada di langit ya. Ada di langit. Ya, matahari dan bulan ada di langit. Nah, kemasyarah Ibu Ungki. Man fil fasli. Siapa Artinya? di dalam kelas? Siapa di dalam kelas? Ahsan. Ahsantuna. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini fi ala semuanya ya. Baik. Ini tamrin terakhir insyaallah. Ya, ini tamrin terakhir. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Yang pertama kita akan jelaskan dulu yang tadi kaedahnya, kita murojaah. Ada nama-nama muzakkar, ada nama-nama muannas. Nama-nama muzakkar, nama-nama Arab yang muzakkar, kaidah asalnya adalah menggunakan tanwin. Tadi yang ditanyakan Yasirun, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, dan lain-lain ya. Kalau nama-nama muannas, dia tadi kaidahnya tidak pakai tanwin walaupun tidak ada tak marbutahnya. Baik, qalidna ba'di, ikuti sebelah saya. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Kalau namanya Yasir, Hamid, Khalid. Tapi kalau kita lengkapkan, Yasirun, Hamidun, Khalidun, dan lain-lain. Ammarun. Kalau ada mim setelahnya alif, namanya Ammar, bukan Umar. Kalau Umar tulisannya apa alif? Umar. Tapi kalau pakai alif, Ammar. Terus Umar itu tidak ada ini juga ya? Tidak ada apa? Tidak ada. Ya, tidak ada alif dan tidak ada tasydid. Gitu ya. Tidak ada alif. Ya. Tidak ada Langsung tasydid aja mimnya. dan tidak ada alif. Sahih. Umar. Bukan Umar. Umarun ya. Umar. Nah, ada Ammar ya, pakai alif.
Tayyib, tayyib. Sa'idun. Kalau ada ya-nya Sa'id. Kalau nggak ada ya-nya Sa'ad. 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 Aslinya itu ainnya sukun ya. Sa'ad. Sa'adun. Sa'ad. Itu kalau tidak ada ya-nya. Ada dua-duanya kan dipakai ya. Ada Sa'id, ada Sa'ad. Tayyib, tayyib. Kemudian Aliyun. Aliyun. Ini nama sahabat ini ya. Abbasun. Ya, ini nama-nama mudzakkar pakai tanwin asalnya. Ada yang enggak tapi nanti pembahasannya. Kemudian nama-nama muannas di sini yang tadi ikut kaidah tidak pakai tanwin. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Dari semua ibu-ibu di sini nggak ada yang pakai nama ini ya? Nggak ada. Ya, kita emang orang Indonesia. Baik. Ya, kalau laki-laki banyak ini, Muhammad Khalid. Muhammad paling banyak ya. Baik. Sekarang latihannya terakhir. Satu-satu ya. Satu orang baca satu nama. Ikut kaidah tadi. Kalau mudzakarnya pakai tanwin, kalau muannasnya tidak pakai tanwin. Tadi siapa yang terakhir? Ibu Meni ya? Siapa yang terakhir tadi? Apa Ibu Ungki? Iya. Ibu Ungki terakhir. Baik. Mulai dari Ibu Meita. Satu nama. Nah, Ustadz yang bawahnya ya? Yang ini nih. Kelihatan mouse-nya nggak? Sebentar, Ustadz. Kelihatan. Baik. Satu nama aja. Hamidun. Hamidun. Ahsan. Ibu Erna. Zainabu. Zainabu. Ahsan. Andini. Aminatu. Aminatu. Sahih. Kemudian Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Ammarun. Ammarun. Sahih. Ibu Dewi. Sa'idun. Sa'idun. Ummu Nafid. Fatimatu. Fatimatu. Ahsan. Mahmudah. Maryamu. Maryamu. Kemudian Ibu Murni. Aliyu. Ini muzakkar. Aliyun. Aliyun. Sahih. Ahsan. Aliyun. Kemudian Ibu Nina. Khalidun. Khalidun. Sahih. Ibu Rizka. Khalidun apa Khalidu, Ustadz? Khalidun. Khalidun. Pakai tanwin ya. Tanwin. Ibu tadi siapa terakhir? Ibu Nina. Khalas, Khalidun. Ibu Nina khalas. Ibu Rizka. Afwan. Abbasun. Sahih. Ahsan. Kemudian Ibu Meni. Aisyatu. Aisyatu. Kemudian Ibu Ungki. Muhammadun. Sisanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa ini? Sofiyatu. Khadijatu. Na'am. Bihada intahayna minal jalsa an-nisf min ad-dars ar-rabi'. Ya, kita cukupkan dulu sekian. Ini jawabannya tadi ya. Nah, ini Muhammadun. Kembali lagi ke atas. Cuma sekian dulu yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan ada PR dulu. PR-nya ngapain? Nggak ada di buku PR-nya ya. Tapi PR-nya
kita mau ibu-ibu sekalian membuat kalimat. Membuat kalimat dari masing-masing huruf jar. Dari masing-masing huruf jar. Nah, ada fi, ala, min, dan ila. 4 ya Ustadz ya. Ada 4. Untuk ila dan min ini biasanya ditambahkan kata kerja, zahaba, ataupun khoroja. Itu dulu ya. Kan ke sama dari harus ada pergerakan ya. Entah dia pergi atau dia keluar. Tapi jangan sama dengan contoh cari mufradat yang lain. Misalkan zahaba, mudarisnya diganti apa, ilahnya diganti apa. Gitu ya. Ya. Gimana Ustaz? Ulang tadi zahaba. Nah, jadi ila dan min biasanya memang pakai kata kerja. Entah zahaba atau khoroja. Biasanya. Ini kan sudah kita ambil baru zahaba dan khoroja. Ininya dipakai, zahaba khorojanya dipakai. Tapi orangnya dan tempat destinasinya diganti. Ya. Jangan sama, tinggal ganti ininya aja. Nah, jadi silahkan huruf jar, masing-masing huruf jar 1. Atau kurang 1. 1 aja ya. Yang penting ibu-ibu murojaah. Yang penting ibu-ibu murojaah. Nanti masing-masing dari huruf jar dibuat kalimat, satu kalimat yang berbeda dari yang ada di contoh. Nah, wadih, PR-nya wadih. Jadi Ustaz, berarti 4 ya Ustaz? 4 kalimat. 4. Total 4 kalimat. Ustaz. Jadi semuanya kalimatnya itu depannya antara jahabah sama horoja. Tidak semua ya, itu untuk ila dan min. Min dan ila aja ya buat Ustaz. ila dan min aja. Untuk ila dan min. Baik, untuk fi dan ala ya normal aja. Bebas ya. Cukup kata biasa. Ada lagi? Di foto 4 kalimat tadi dikirimkan terakhir hari Rabu. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Mufradatnya apa Ustaz? Mufradatnya libur dulu. Oh, ya. Alhamdulillah. Kita rehat sejenak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mufradatnya diganti murojaah ya. Ini nasihat wasiat. Harus di murojaah. Naam Ustaz. Baik. Khalas. Ini ya apa? Ujian per berapa pertemuan nggak ada ya? Kalau di pertemuan bisa aja kalau mau kita adakan latihan. Jangan dulu. Jangan dulu. Bisa aja. Tapi yang resmi dari kursus itu cuma sekali, yaitu di akhir semester. Ya insya Allah. Yang resmi aja. Tapi yang mau latihan lebih ya nggak masalah. Ya. Yang mau latihan lebih tidak masalah. Nah, ada beberapa murid di kelas semester 2 itu minta latihan lebih, jadi pengen praktek, pengen membangun feeling gitu kan. Jadi dia minta praktek lebih, minta soal lebih, ya nggak masalah. Nanti dikoreksi juga insya Allah. Nah, baik. Kelas. Yang ini Ustaz, ada apa? Kalau ada ujian pekan, misalnya ada seperti itu lumayan mengurangi beban nanti kalau ujian akhir gitu. Setuju. Gitu loh Ustadz. Tapi terserah Ustadz aja. Apa-apa. Kita lihat ini ya, kita lihat majelisnya. Jadi nanti kita lihat berapa pekan yang tersisa gitu. Mungkin akan kita adakan latihan kecil-kecilan gitu ya ya. Untuk mempermudah nanti ketika ujian. Bahkan sebelum ujian itu kita ada latihan soal. Gitu. Tapi itu bukan di tengah-tengah kursus, tapi sebelum ujian pas. Jadi setelah selesai semua bab, kita latihan soal dulu, terus bahas soal itu, baru ujian. Nah, itu biasanya. Tapi kalau kita mau bikin latihan di tengah-tengah, cuma berapa bab doang, itu bisa juga insya Allah. Lagi? Kelas, ya kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa PR-nya, masing-masing kalimat dari setiap huruf jar difoto, dikirimkan terakhir hari Rabu. Oh, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya.